Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi wa bi asrarihi wa bi anwarihi fi darin amin. Ila an qala yunqalu sulasiyu ila wazni istaf'ala bi ziyadati hamzatil wasli wasini wa ta'i. Yunqalu dipindah oleh as-sulasi, fi'il sulasi, fi'il yang aslinya 3 huruf, dipindah ila wazni istaf'ala pada wajan istaf'ala, dari fa'ala jadi istaf'ala, bi ziyadati hamzatil wasli dengan tambahan hamzah wasol, wasini dan sin, wa ta'i dan ta, berarti semua tambahan ada di depan ya. Itu ada beberapa faedah sini, ada 6 faedah. Al-awal litolabil fi'li, untuk menuntut perbuatan, menuntut suatu perbuatan, memohon. Nahu istaghfarallah, istaghfaro memohon ampun ya, memohon ampun dia seseorang atau ya secara umum ya, buat contoh Zaid ya, kalau secara umum man siapa aja, kalau buat contoh pakai Zaid. Istighfar mohon ampun Zaid Allah pada Allah, ayatolaba yani menuntut ya Zaid minhu dari Allah, al maghfirata pada ampunan. Jadi ghafaro apa, ghafarallahu dzunubahu, apa artinya itu ghafarallahu dzunubahu? Mengampuni Allah dzunubahu pada dosa-dosanya, atau ghafarallahu dzunubi, mengampuni oleh Allah pada dosa-dosaku. Nah, kalau lafaz itu tadi kan itu memberi apa? Memberi kabar, atau bisa dikatakan memberitahu Allah mengampuni dosa-dosa gitu kan ya. Allah Maha Pengampun. Sekarang kita membuat lafaz yang maksudnya itu mohon ampunan gitu ya. Kalau tadi ghafarallahu, Allah mengampuni Allah, lana pada kita apa begitu ya. Sekarang kita membuat lafaz mohon ampun, maka diikutkan wajan istaf'ala. Dari ghafaro ikut wajan istaf'ala jadi istaghfaro, mohon ampun ya. Mohon ampun Zaid Allah pada Allah. Kalau kita istaghfartu, mohon ampun aku Allah pada Allah. Talaba menuntut ya Zaid dari Allah al maghfirata pada ampunan. Kalau tadi kan Allah mengampuni gitu kan ya, ghafarallahu Allah mengampuni. Nah, sekarang ikutkan wajan istaf'ala, istighfar jadi mohon ampun, mohon ampun dia seorang Allah kepada Allah, sesuai dengan faedah
atau ta'rif tasrif itu kan yang di awal sudah disampaikan, tahwilul asl wahid ila amsilatin mukhtalifatin ya, lima'anin maksudatin la tahsul ila biha. Jadi tasrif itu ilmu yang dengan itu kita bisa memindah satu lafaz menjadi lafaz-lafaz lain ya. Tujuannya apa? Untuk mencari makna yang kita maksud. Kita tidak bisa mendapat makna yang dimaksud kalau kita tidak merubah lafaz itu, membuat contoh yang berbeda-beda ya. Kita dari mengampuni kita membuat lafaz yang mohon ampun, maka kita pindah jadi lafaz istighfar, kita ikutkan wajan istaf'ala. Bab sulasi mazid 3 huruf yang tambahan 3, jadi 3 huruf tambah 3 jadi berapa? 6 sulasi ya. Kayak nakaha Zaidun, nikah Zaid. Kalau Zaid minta nikah, tinggal ikutkan wajan istankaha Zaidun ya. Minta nikah oleh Zaidun Zaid begitu. Kalau nakah udah nikah, tapi kalau istankaha belum, baru minta doang gitu. Minta nikah oleh Zaidun Zaid abahu pada bapaknya gitu ya. Kalau nakaha Zaidun Hindan atau imro'atan, nikah Zaid pada seorang perempuan, itu udah terjadi pernikahan. Tapi kalau istankaha baru minta nikah Zaid gitu ya. Mintanya sama siapa? Pada bapaknya dari nikahin maksudnya, atau biasanya juga ada imro'atan pada seorang perempuan, jadi mengajak perempuan itu untuk nikah. Kalau tadi dia menikahi seorang perempuan. Nah kalau membuat lafaz yang maksudnya minta nikah, itu ikutan wajan istaf'ala, istankaha Zaidun imro'at. Walil wujud asani, yang kedua faedahnya, wal wujudani ala sifatin, dan untuk mendapati atas suatu sifat, dan untuk mendapati atas suatu sifat. Nah, istazamtul amro, istazamtu menganggap agung aku ya, menganggap besar aku ya. Menganggap besar aku al amro pada suatu perkara, wastahsantuhu dan menganggap atau mendapati bagus boleh ya. Jadi mendapati besar aku pada suatu perkara, wastahsantuhu mendapati bagus aku padanya. Wujud kembali ke amr ya. Ai wajadtuhu mendapati aku padanya amr pada perkara itu, aku dapati aziman pada yang besar, yang agung, wahasanan dan yang bagus. Kalau azumal amru besar suatu perkara, kalau ini kita ada suatu perkara kita dapati, kita temukan itu suatu yang besar, atau sesuatu kita anggap itu, kita dapatin ternyata perkara itu suatu yang bagus, itu jadi pakai wazan istafal. Kalau hasunal amru bagus suatu perkara, itu berarti memang sudah jelas itu perkara suatu yang bagus gitu ya. Kalau tadi belum jelas kebagusan atau keagungannya, nah ternyata pas kita saksikan, yang kita temukan, kita dapati ternyata itu suatu yang bagus, maka pakai lafaz istafala, istahsana ya. Boleh tak? Istahsantu Zaidan ya. Aku menemukan kebagusan pada Zaid gitu ya. Hasuna Zaidun, bagus oleh Zaid. Nah kalau tadi kita nggak tahu jadi bagaimana, ternyata pas kita bertemu Zaid, mengetahui keadaan Zaid, istahsantu Zaidan, aku mendapati kebagusan pada Zaid. Kalau Hasuna Zaid itu memberi kabar Zaid itu orang bagus gitu ya. Nah kalau pas kita memberi kabar bahwa kita mendapati kebagusan pada Zaid, ya, mengkabarkan pakai wajan istafal. Tadi kan mohon ya, permohonan, memohon suatu perbuatan. Istighfar berarti mohon suatu ampunan. Kalau yang kedua ini mendapati suatu sifat
pada suatu yang disebutkan tadi. Aku menemukan kebaikan pada Zaid gitu, menemukan kebesaran pada suatu perkara. Walitahawuli, dan untuk makna perubahan, berubah bentuk ya. Walitahawul untuk perubahan bentuk. Walitahawul asalis yang ketiga, faedahnya itu untuk perubahan bentuk. Nah ini biasanya dari isim. Apa hajarun, apa mana hajarun? Batu kan gitu ya. Sekarang lafaz batu kita membuat fiil. Tadinya tanah jadi batu, karena tanah lambat laun keras jadi batu, maka istahjarotinu, istahjaro menjadi batu oleh atinu tanah, oleh atinu tanah. Gak bisa apa tuh? Salju apa salju? Salju kan es kan? Apa bahasa Arabnya? Istas laja gitu ya. Istas kan kalau dari salju itu es. Mau dibuat mana jadi es. Air jadi es. Istas lajal ma gitu ya. Istas laja al ma. Jadi es oleh al mau air gitu ya. Jadi tasaljun kita membuat mana tahawul, bikin wajan istafala. Tahawul tadi apa Ustaz? Tahawul tadi apa? Berubah bentuk. Oh, tahawul untuk berubah bentuk. Jadi dari tanah berubah bentuk jadi istahjaro, berubah jadi apa? Menjadi batu oleh atinu tanah gitu kan. Berarti kan dari tanah berubah menjadi batu. Tahawala berubah bentuk dia tin hajaron menjadi batu gitu. Tahawul ya. Arti dasarnya Apa ya? Tahawul berubah bentuk. Itu dari tanah menjadi batu gitu. Istahjaro menjadi batu, menjadi batu gitu, atau berubah menjadi batu, ulang gitu, berubah menjadi batu oleh atinu tanah. Atau sekarang ada orang laki jadi perempuan, kan rojul ya kan? Apa namanya? Kan rojulun. Ya kita membuat jadi laki, istarjala. Istafala istarjalat imro'atun, jadi laki-laki oleh imro'atun, seorang perempuan. Itu ya apa tuh yang disebut genja, merubah kelamin gitu. Transgender. Hah? Transgender. Iya, itu bisa tuh dibuat fiil ya. Terus laki-laki kayak tadi hajarun batu. Nah, tanah jadi batu, itu istahjaro atinu. Istarjala imro'atun atau hindun ya. Istarjala hindun, berubah jadi laki oleh hindun ya. Karena tahawul berubah bentuk, berubah jadi laki oleh hindun, si hindun. Itu dulu pertama pasti sukun sih. Apanya? Dulu pertama kata itu jadi pasti sukun. Yang istar ya? Yang hajarun jadi tahjarun. Iya, jadi istafala kan pasti istafala, istahjaro gitu. Intinya fathah jadi sukun. Rojul jadi sukun, istarjala berubah jadi laki oleh hindun, si hindun gitu. Atau sebaliknya jadi perempuan. Kalau bisa aja kan, si hindun ya berubah ini penampilannya bisa aja kan ya. Ke dalam ini disebut mutasabih ya, mutasabiha, perempuan menyerupai laki-laki. Atau tadi mar'atun perempuan, dari mar'a ya, mar'atun perempuan. Nah mau dibuat jadi perempuan laki-laki, berarti istamro'a, balik
istamroa. Taknya hilang ya, Ustaz? Hah? Taknya hilang berarti. Istamroa. Tapi iya, tapi itu kan kita bisa dikatakan dari bisa jadi tambahan ya, Oh, matpun, matatur. Ya. Tapi itu maksudnya itu karena nggak mungkin tanis itu ditaruh di fiil, nggak mungkin. oh iya. Itu kan kata dasar dari mim ro alif gitu ya, istamroa, istafal, istamroa. Aku yang tadinya fathah mar'ah jadi sukun, jadi perempuan oleh Zaidun Zaid mau gitu. Berubah bentuk, berubah jadi perempuan oleh Zaidun Zaid. Fiil pasti nggak ada tak ya. Tak ini Ustaz. Tak apa nah tadi? Kalau dalam fiil nggak ada tambahan mutu, nggak ada. Nggak ada ya? Kalau di fiil ada tanis sakinah, Tak tanis ya. Oh iya. dorobat, hindun gitu Iya, ya. iya. Atau tanis sakinah nggak ada. Ada fiil. Wali takalufi gitu ya, istah. Jadi kalau membuat fiil dari isim yang mananya berubah bentuk tadi ikuti aja istafala. Kayak khaitun itu kan apa, benang ya, benang. Terus saubun ya, Sabun. sau baju, Baju ya. saubun baju, khaitun benang. Nah berubah jadi baju. Oh iya. Oleh apa? Berarti saubun saub ya, istas. Nah karena asalkan istas wabah ya, istas wabah, saub jadi istas Istamroa. istas wabah. Cuma ntar ada l jadi istasaba. Itu ada proses elal ya. Istasaba al khaitu. Baunya hilang. Wawunya jadi alif. Nanti ada elal prosesnya istaswaba. Karena apa kok wawu berubah jadi alif? Ada wawu berharokat. Sebelumnya ada huruf sehat sukun. Istaswaba. Ya. Maka huruf elat ini harus ngalah dia. Harokat dia dikasih ke huruf sehat. Oh iya. Istasauba gitu ya. Nah, istasauba berat. Ada kaidah di mana ada wawu berharokat jatuh lafat diganti alif. Tadinya kan wawu berharokat tadinya ya. Sekarang jatuh lafat maka diganti alif. Istasaba jadi baju oleh al khaitu benang. Itu ilal ya Ustaz ya? Apa elal? Berarti lebih dulu sebaiknya orang mempelajari ilal atau nahu dulu sih Ustaz? Sebenarnya emang berdampingan gitu ya. Jadi habis sorob ilal dulu langsung gitu ya? Nah, sorob itu kan sorob itu kayaknya ada tasrif pada elal gitu ya. Kalau somun jadi somun. Apanya? Ya istasoma. Somun. Iya, jadi istasoma ya. Kayak kan soma ya semu soman. Oh jadi tinggal mengganti aja dari soama kan faala kan soama. Ada kaidah di mana wawu yang berharokat jatuh lafaznya diganti alif. Maka jadi soma gitu ya. Soma ya semu soman. Ntar kok jadi ada sumtu. Tetap asal apa soam tuh ya faal tuh. Kok bisa jadi sumtu? Nah, kan aku puasa gitu kan. Soam tuh tadi ada kaidah tuh di mana wawu berharokat lafaznya diganti alif kan. Kan pas diganti soam tuh jadi som tuh gitu kan. Nah, dalam kaidah nggak bisa dua huruf sukun bertemu ya. Yang pertama huruf elat, kedua huruf sohe kan gitu ya. Som tuh maka huruf elat harus ngalah. Ada dua huruf sukun yang huruf nyakit harus ngalah. Jadi somtu. Kok jadi sumtu? Nah untuk menunjukkan yang dibuang itu dasarnya adalah wawu, gitu ya. Maka dikasih doma. Doma itu menandakan yang dibuang huruf wawu, jadi sumtu. Kalau ada bi tu menjual aku kan, bayak tu menjual aku. Cuma kaidahnya ada ya berharokat jatuh lafata diganti alif. Ba'tu gitu ya. Setelah ba'tu ketemu dua mati. Huruf elat sama huruf sohe dibuang huruf elatnya ba'tu. Oh jadi itu supaya menandakan ada yang dibuang
di kasroh banyak ya. Jadi bitu elal gitu ya. Jadi mencari asal kalimat gampangnya. Tetap polanya itu kalau sulasi fa'ala yaf'ulu, fa'ala ya fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ila fa'ala yaf'alu, kan 6 dulu ya. Terus ada kalau kasroh fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu ya. Kalau doma fa'ula yaf'ulu, itu semua ada 6 bab. Maksudnya emang sering-sering baca tasrif ya. Yang sering-sering dibaca lama-lama kita paham. Arabi litakaluf. Takaluf itu berupaya sesuatu yang belum ada supaya menjadi ada gitu. Mengupayakan sesuatu yang tidak ada supaya menjadi ada. Kayak termasuk takaluf itu ta'alama. Di antaranya ya, kalau wajan tafa'ala itu diantara faedahnya adalah takaluf. Kan dari takaluf dari alima ya kan, coba nih maksud berupaya suatu yang belum ada supaya menjadi ada gitu ya. Kayak gini, alima artinya apa? Alima ya'lamu ilman, mengetahui. Nah sekarang ta'alama kan dari alima itu ya. Ta'alama artinya apa? Muta'alim, ta'allama ya ta'allamu, ta'aluman kan belajar. Berarti berupaya berilmu gitu. Ya udah. Alima tahu. Nah, ta'allama berupaya tahu. Artinya belajar. Belajar bahasa Indonesia apa? Berupaya tahu. Belajar gitu. Takaluf namanya. Mencari tahu bisa jadi. Ini sama di sini. Jadi mengupayakan sesuatu yang sayan pasean sedikit gitu ya. Kalau gitu, itu tarifnya ada di nggak kita lihat lagi gitu ya, di halaman 20 tuh, ya berarti 21-nya ya. Benar, di halaman 20 ada takaluf ya. Mu'anatul fa'il al-filal yahsulat ya. Berupayanya fa'il suatu perbuatan supaya hasil gitu. Kalau contoh kan ada ta'alama tadi deh, gampang gitu kan. Mu'anatul fa'il al-filal yahsulat. Berupayanya fa'il pelaku pada suatu perbuatan supaya hasil. Berupaya tahu gitu ya. Kan ilmu fi'il tuh. Dia berupaya untuk berilmu supaya hasil ilmu itu. Nah kan bahasa kita mau belajar gitu. Itu takaluf. Nah ntar ada lagi muta'adi, dari alima tahu, ta'alama mencari tahu, sekarang memberi tahu. Jadi tetap dari kata dasar alima juga. Itu ta'diyah. Tadinya fa'ilnya maf'ulnya 1 jadi 2, alim tul masalah, aku tahu masalah gitu ya. Nah kita membuat lafaz yang memberi tahu masalah, berarti ngajarin masalah pada orang. Kan alim tuh al masalah gitu ya, aku mengetahui masalah. Sekarang aku mau memberi tahu Zaid masalah. Nah pakai wajan alama alimu takliman, berarti alam tu Zaidan al mas'alata, memberitahu aku pada Zaid pada suatu masalah. Memberitahu bahasa kita apa tuh? Kan tahu. Kalau ta'alama mencari tahu belajar. Memberitahu apa bahasa orang kita? Mengajar. Makanya taklim itu sebenarnya bahasa buat ngajar, bukan buat ngaji. Coba dipakai orang kita, taklim ngaji. Kalau ngaji ta'alum, taklim ngajar gitu. Itu mau taklim ngajar di mana ente? Majlis mengajar satu. Taklim itu majlis tempat ngajar gitu, tempat duduk untuk ngajar gitu. Majlis taklim. Majlis taklim atau ta'alum, tapi kepanjangan itu taklim. Ya taklim udah mencakup di mana ngajar ada belajar juga kan itu. Cuma itu namanya majaz. Makna ngajar tapi digunakan untuk belajar, nggak apa-apa sih. Tadi istilahnya
bitibari makanan, belajar antara ngajar gitu. Bitibari mayakun bahasanya. Kalau tazkir Ustaz, Apa? tazkir berarti banyak zikir. Kalau tazkir itu mengingatkan gitu ya. Zikrun zikir, tazkir bisa jadi untuk mengingatkan orang ya. Majlis untuk ngingetin orang, ingat pada Allah gitu. Majlis mengingat, ada mengingatkan orang. Iya, kan majlis taklim, majlis ngajarin orang dan ngingetin orang, ngingetin murid gitu buat ingat pada Allah. Kalau zikrun kita zikir, kalau tazkir kita ngajak orang zikir atau ngajak orang ingat gitu. Zikir buat tazkir berarti ingat dan ingat. Iya, itu dari sorob itu tanya, tahu makna itu. Jadi alimah ilmu tahu. Kalau belajar ta'alum, kalau ngajar taklim, itu dari kata dasarnya alimah. Itu kan tadi kalau alama itu sulasi mazid biharfin, dari alimah tambah tasdid tatib ya, alama yu'alimu dari tahu menjadi memberitahu ya. Kalau ta'alama tambahan tak dan tasdid pada apa tuh, ain fiil ya, helam fiil. Ta'allama, tafa'ain fiil, tafa'al, ta'allama. Dua tambah huruf itu takaluf dia, sama yang kita mau baca tadi. Bentar, dari kita baca. Itu pentingnya sorof itu. Di sorof itu dari satu lafaz kita untuk merubah lafaz itu sesuai yang kita hendaki gitu ya. Tadi Allah mengampuni, kita membuat lafaz kita mohon ampun nama Allah. Ya pakai istighfar. Jangan bisa aja sih tolak atlubu magfiratullah. Ya kan bisa, tapi kepanjangan gitu. Aku menuntut ampunan Allah. Gitu bisa ya. Ya singkatnya udah pakai astagfirullah aja atau istighfarullah ya, sama mak. Tolak tuh magfiratullah. Gitu. Lebih simpel gitu ya kalau kita tahu tasrifnya. Karena memang soal tasrif itu kita bisa merubah satu lafaz menjadi beberapa contoh ya, beberapa lafaz ikut sesuai wazan yang kita maksud, makna yang kita maksud. Ya, kayak di sini ya. Ada yang keempat, ada takaluf tadi itu mu'anatul fa'il al-fila liyahsula ya, berupaya seorang gitu ya pada suatu perbuatan supaya hasil, supaya ada ya kan sini. Nah istajro'a ayatakalafal jaro'ah, berarti orang tadinya nggak memberani gitu ya, ngecut itu berupaya berani gitu, bahasa apa? Memberanikan diri gitu. Kan jaro'ah itu berani. Nah tapi dia belum nggak berani, sebenarnya nggak berani gitu ya, mau perang atau mau apa gitu kan. Akhirnya maka pakai lafaznya istajro'a, memberanikan diri dia si Zaid. Takalafa, berupaya dia Zaid, al jaro'ata pada berani. Ya tadi kalau ta'alama berupaya tahu ya gitu kan, belajar. Kalau sini berupaya berani, berarti memberanikan diri. Dasarnya nggak berani gitu, cuma berupaya supaya jadi berani, memberanikan diri gitu. Iya kayak suatu saat Jumatan khotib nggak datang, ya kita nggak pernah jadi khotib, nggak pernah ngimam, tapi tahu, wah mana nih jangan bata apa perjumatan. Nah istajrok tuh al khutbata itu, Dan aku memberanikan diri aku pada khutbah gitu. Awalnya nggak berani karena nggak pernah gitu, tapi aku berani berupaya berani gitu ya. Aduh, wasyajata, berupaya, takallafa, berupaya dia Zaid, al jarata, pada berani, wasajata, dan saja itu apa tuh? Perkasa, berani. Ya sama, saja itu orang yang pemberani ya. Wasajata, jarama saja ini hampir semakna ya.
Oh, Jawa kendel, kendel itu berani gitu. Satu istajro'a, atau bisa dibuat contoh lagi istasja'a. Istasja'a, berupaya pemberani. Wali makna mujarad, ada juga tambahan tapi tidak mengandung arti di atas tadi. Dan untuk mana fa'ala al mujarad, yang dikosongkan dari tambahan, maksudnya tambahan itu tidak berarti gitu ya, ada tambahan tapi tidak mengandung arti seperti di atas. Istakorro, aikorro, tetap sama dengan fi'il mujarad, tetap aja gitu. Istakor Zaidun fi baitihi, mama gitu ya, aikorro, gak ada mana memohon, gak ada mana berubah bentuk, gak ada mana berupaya gitu. Kayak di sini ada lafadznya dah, barokallah, tabarakallah. Kan umumnya barokallah fa'ala yufa'ilu, mufal itu musyarakah. Musyarakah itu saling berbuat ya, satu sama lain. Kayak qatala Zaidun Amron, apa artinya? Qatala, membunuh kan? Membunuh Zaid kepada Umar. Tapi kalau pakai wajan qatala, saling bunuh Zaid kepada Umar, berarti berantem. Zaid membunuh Umar, Umar juga berupaya membunuh Zaid, muqatalah gitu ya, saling membunuh. Nah, tapi kalau adanya pada lafaz Allah, barokallah, jangan diartiin saling. Itu maksudnya ada tambahan tapi tidak mengandung arti musyarakah gitu ya. Ada tambahan tapi seperti mana mujarad, sama ini. Ada tambahan tidak mengandung arti gitu. Barokallah, semoga menambah kebaikan oleh Allah gitu ya, laka kepadamu, barakallahu atau fika gitu kan. Jangan ada saling menambah kebaikan, ya nggak mungkin. Masa kita menambah kebaikan kepada Allah, nggak mungkin. Maksudnya ada tambahan terkadang tidak mengandung arti, tidak menambah arti gitu ya. Di sini ada korro, tetap ditambahin diikutkan wajan istaqala, istakor, ya tetap koro juga mananya gitu. Mana nggak berpengaruh gitu ya, tambahan nggak berpengaruh. Berarti yang satu kita harus tahu artinya dulu, Ustaz ya? Iya, sudah tahu. Maka kamus itu penting. Waktu ngaji itu kamus penting. Sekarang enaknya ada ini ada ya, Kamus digital. Kamus digital tuh yang apa? Yang apa kamus itu tuh? Oh iya, Munawir yang digital. itu enak gitu. Iya. Sering ada lapan situ ya. Jadi tabarakallah juga jadi arti saling memberi berkah, sama, semoga menambah kebaikan aja oleh Allah. Itu tuh wajan tambahan dua ta sama alif, tapi tidak mengandung arti tambahannya, tidak berpengaruh gitu. Ya terkadang ya, jadi ada lafaz mendapat tambahan tapi tidak berarti tambahan itu. Ini maksudnya di sini wali mana fa'ala mujarrad, ada tambahan alif, hamzah, sin dan ta, tapi fi'il itu tetap makna mujarrad, sebagaimana tidak ada tambahan. Wal mutawati, dan untuk mana mutawa'ah, nahu arohahu. Nah, kalau mutawa'ah dilihat di qaidahnya tuh apa namanya, takrifnya ya, di halaman 19 karena ada takrif mutawa'ah. Wal mutawa'ah hiya usul asari idza talqin fil muta'addi, terjadinya dampak pada waktu berhubungannya ya, atau bisa dengan berkaitannya fi'il yang muta'addi. Kayak gini contoh di dulu tuh, ba'atu, aku menjauhi Zaid, fataba ada, maka dia jadi jauh gitu ya.
maka ada kata jadi itu mutawa'ah. Kasartu zujaja, aku memecahkan kaca. Fatakassaro, maka jadi pecah. Nah, takassar itu disebut wajan faedahnya mutawa'ah. Arti dasarnya Apanya? mutawa'ah itu arti dasar. Kalau bahasa ininya mah dampak dari suatu perbuatan ya. Dampak dari suatu perbuatan katanya. Singkatnya gitu. Ya kan? Aku memecahkan kaca fatakasar maka jadi pecah gitu. Kan dampaknya perbuatan memecahkan ya fatakasar maka jadi pecah gitu. Arohahu, ya orang sini arohahu menyamankan aku, menenangkan aku padanya gitu ya. Ini dia ya, menenangkan Zaid pada anaknya gitu ya. Arohahu menenangkan dia kepadanya. Jadi dia itu bisa babanya sama anaknya gitu kan. Menenangkan dia kepadanya. Menenangkan dia bapak kepada anaknya gitu kan. Fastaroha maka jadi tenang gitu. Jadi dampak perbuatan tadi menenangkan bapak pada anak, fastaroha maka jadi tenang ya waladuhu gitu. Masih pakai fan maksudnya. Iya, bahkan pakai fal pakai pak. Di mana ada lafad, biasanya masih satu kata dasar. Kata kasartu zujaja, aku memecahkan kaca. Fatakassaro maka jadi pecah itu. Fan kasaro maka jadi pecah. Ya kaca itu. Ya tadi di sini arohahu menenangkan dia kepadanya, fastaroha maka jadi tenang. Start dari istaroha yastaru istiroha. Istiroha kan dekat pada saat itu dari kata-kata roha tenang ya. Istirahat, tenang, ketenangan. Gitu ya. Jadi wajan istafala nih bagian terakhir ya kan fi'il 3 huruf. Ini ada 3 bagian. Itu pernah dikasih ringkasan dulu tuh. Pernah dicatat. Ada 3 huruf asal ya. Kan fi'il itu minimal 3 huruf. Ya kan, terus yang asal dasar nih, kedua 4 huruf. Dasar fiil ada yang 3 huruf, ada yang 4 huruf. Yang 3 huruf namanya sulasi, yang 4 huruf namanya rubai. Nah, yang 3 huruf ini ada mujarod, ada mazid. Maksud mujarod kosong dari tambahan, mujarod disepikan dari tambahan. Jadi ada 6 bab tuh yang fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'al akhirnya fa'ala yaf'ilu fa'ala yaf'alu, itu 3 bab kan. Jadi kalau ainnya fathah, ain mudhari ada kemungkinan doma kasroh fathah, fa'ala yaf'ulu fa'ala yaf'ilu ya. Kalau ainnya kasroh fa'ila ya, maka mudhari'nya itu 2, berarti fa'ila yaf'alu fa'ila yaf'ilu, kan udah ada 5 tuh kan. Nah kalau airnya doma cuma 1, mudhari'nya doma juga, fa'ula yaf'ulu. Nah itu berarti sulasi mujarud ada 6 bab. Singkatnya gitu, karena tinggal lihat lagi dari kitabnya. Nah sekarang sulasi mazid, fi'il dasar 3 mendapat tambahan itu 3 bagian. Ada yang tambahan 1 huruf, berarti di berapa? 3 tambah 1 4. Ada yang tambahan 2 huruf, jadi berapa? 5. 3 tambah 2 5 ya. Jadi pertama sulasi mazid yang ada 4 hurufnya karena tambah 1. Kedua sulasi mazid yang 5 hurufnya
ketambahan 2. Yang ketiga sulasi mazid yang ada 6 hurufnya, karena tambahnya berapa? 3. Jadi tambah 1 huruf jadinya rubai, tambah 2 huruf jadinya khumasi, tambah 3 huruf jadinya sudah. Nah, maksimal fiil itu 6 huruf, nggak ada subai, nggak ada, mentok sampai sudasi. Nah, berarti kita baca ini barusan itu bagian bab pertama dari bagian ketiga. Karena bagian pertama itu ada 3 bab. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan, fa'ala yufa'ilu mufa'alatan, nama af'ala yufa'ilu jadi tafsir pada itu ya. Nah, bagian kedua tambah 2 huruf ini ada 5 bab. Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan, tafa'ala ya tafa'alu tafa'ul ya. Sudah itu ada ifta'ala ya ta'ilu, infa'ala ya fa'ilu, dan if'ala ya fa'alu. Nah, udah tuh. Nah, sekarang yang tambahan 3. Yang tambah 3 huruf apa namanya tadi? 3 tambah 3. Sudasi jadinya kan. Bagian ketiga sulasi mazid yang ada 6 hurufnya. Berarti dari 3 tambah 3 6. Itu ada 4 bab di sini ya. Ada 4 bab. Bab pertama tadi istaf'ala yas taf'ilu. Nah, tambahan itu ada maknanya gitu ya. Huruf-huruf tambahan itu mempunyai beberapa faedah. Ada 6 tadi itu. Yang kebanyakan memang litolab, bahkan litolabil fi'li ya. Litolabil menuntut suatu perbuatan, tadi istighfar menuntut ampunan gitu ya. Dari ghafarallahu, Allah mengampuni, ya kita membuat lafaz mohon ampunan Allah, istighfar gitu ya. Istighfartullah, mohon ampunan aku kepada Allah. Nah, kalau kita cuma mohon diampunin, Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah dosaku gitu kan ya. Nah, kalau aku mohon ampunan itu baru ya Allah ampunilah dosaku, Allahumma gfirli dunubi kan gitu. Nah, kalau kita mohon ampun pakainya istighfar, memohon ampun aku Allah kepada rahmat seperti istarhama. Iya, istarhama, mohon rahmat gitu ya. Rahimallah gitu ya, memohon apa, merahmati Allah Gusti Allah. Kita mau buat memohon rahmat, istarhamtullah. Ada juga yang tolak itu pakai kemarin tarohamtu. Ada man li talabil fi'li wajan tafa'ala insyaallah. Bisa juga ya, bisa wajan tafa'ala, bisa ditolak. Tarohamtu Allah, memohon rahmat aku Allah pada Allah, bisa. Ditolak itu bisa istafa'ala, bisa tafa'ala, Bisa dua. iya. Di sini kebanyakan sebagai istafa'ala ya. Istarhamtu, mohon rahmat aku Allah kepada Allah. Ya ini bisa jadi itu ya Pak. Kan kayak kita minta diajarin gitu ya. Kan bisa tadi tahu, minta mencari tahu, terus ngasih tahu kan itu ya. Nah, sekarang kita minta tahu, istaklamtu, mohon ilmu, mohon apa, berarti istaklamtu Zaidan, mohon, berarti kan memohon ilmu aku pada Zaid, berarti minta diajarin gitu. Tapi hamzah yang disukun. Apanya? Yang disukun alif. Gimana nih? Istaklamtu. Istaklamtu. Kan istilahnya Asal katanya alima kan? Alima. Dari alima kita ikutkan istafala, istaklama. Pokoknya yang tadinya huruf awal jadi sukun. Oh, Gofaro istaghfaro, alima istaklama.
gitu ya. Ainnya jadi sukun. Oh iya. Ini sih. Dan hamzah wasal kalau di tengah jadi sukun. Wastaghfaro ya. Ya, mintalah ampun kalian, istaghfiru robbakum gitu kan. Kalau kita ikfirli, ya Allah ikfir, ampunilah kan itu. Karena kita nyuruh orang minta ampun, istaghfiru, istaghfir gitu. Ya Zaid istaghfir Allah, Zaid minta ampun ente sama Allah gitu. Kalau istighfar kan minta ampun, kalau nyuruh minta ampun istaghfir. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar, ayat ya. Nah kita disuruhnya kalau kita mau istighfar tuh baca ayat itu dulu. Pernah dapat ijazah dari Habib Ali itu disuruh istighfar sehari 1000. Kalau kita mau apa yang kita pengenin dikasih itu ada itu bagusnya sebelum kita istighfar baca dulu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Di samping yang kita jalanin wirid, nah baca itu dalam rangka kita mengikuti perintah Al-Quran gitu. Sama kita mau sholawat, kita baca dulu innallaha itu kita innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu kan perintah tuh, baru kita sholawat. Kita wirid itu dasarnya perintah Al-Quran gitu. Itu ada keterangan gitu. Kita istighfar baca dulu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Kita ya Bismillahirrahmanirrahim. Istafala yastafilu istif'alan wa mustaf'alan fahuwa mustaf'ilun wa dzaka mustaf'alun istaf'il la tastaf'il mustaf'alun mustaf'alun. Istakhraja yastakhriju istikhrajan wa mustakhrajan wa huwa mustakhrijun wa dzaka mustakhrajun istakhrij la tastakhrij mustakhrajun mustakhrajun. Istamada salah istamdada salah itu elal juga tuh. Istamadda yastamiddu istibdada mustamadan fa huwa mustamidun wa dzaka mustamadun istamidda la tastamidda mustamadun mustasmadun. Itu namanya pola wazan, pola kita lapatnya tinggal kiasin aja ya kan. Istah kan ada istahrojat ya kan, istahjaro tinggal kita ikutin. Nah mananya nih istakhroja kan dari khoroja ya, khoroja keluar. Nah istahri berarti minta keluar. Itu istakhroja bisa mana mengeluarkan, bisa mana istakhroja di sini minta keluar. Istamada dari kata-kata memohon anugerah ya. Istamada memohon anugerah Allah, imdad ya. Madad, kan ada madad ya. Madad anugerah Allah. Madad. Itu dari kata-kata ya istamada dari kata madda. Jadi madda bahasa Arab itu ada makna panjang. Bahasa juga madad itu memberi anugerah. Al-madad itu artinya anugerah atau pertolongan ya. Istamada bisa artinya memohon anugerah atau memohon pertolongan. Istausa tadi mana menemukan sifat ya. Istausako dari kata wasako itu percaya. Bisa dipercaya istausaktu Zaidan, menemukan kepercayaan aku pada Zaid, mendapati kepercayaannya. Istaiqozo, nah ini kan kalau yakozo bangun. Nah kalau kita nyuruh bangun istaiqoztu Zaidan, nyuruh bangun aku pada si Zaid gitu ya. Istaiqozo nyuruh bangun. Tapi bisa juga istaiqozo mana istiqot itu mana mendusin. Mana mendusin bangun. Kata dia apa namanya mana istafala bisa mana mujarod.
Tapi bisa mana juga di sini istaiqozo nyuruh bangun gitu. Kalau membangunkan aiqozo gitu ya. Aiqoztu Zaidan. Tapi kalau istaiqozo nyuruh bangun. Istajaba mohon jawaban, berarti apa? Mohon ijabah ya. Istajaba mohon ijabah. Bisa juga mana mengijabah. Istajib ya Allah, istajib. Ada istajib, mohon ya Allah. Istajib anak ya. Mohon jawaban itu. Mohon jawaban Allah gitu. Kita mohon sama Allah. Jadi sebenarnya mohon dijawab ya kabul maksudnya. Istajib mohon jawabannya, istajabah, istajib istijabatan. Mustajab, mustajibu, juga mustajab, istajib. Nah, itu dari kata-kata jabah ya jibu jawab ya. Nah, istafala, istajabah mohon jawaban. Berarti kan mohon kita kan bisa kita minta sama orang sesuatu, kita mau jawaban tuh, iya apa kagak gitu. Maksudnya mohon dikabul ya. Nah, istasa dikatakan istabana mohon dari bana. Kalau bayana menjelaskan, bana jelas, istabana minta penjelasan ya. Dari kata-kata bayan jelas kan, bayan, bana ya binu bayan jelas. Kalau menjelaskan bayana yubayinu tabyin, minta penjelasan istabana. Istabantu al ustazah, aku minta penjelasan kepada ustadz gitu ya. Ini istarsha dari kata-kata rosa yarsi riswah. Apa riswah itu? Nyuap ya. Istarsa minta suap, ada orang minta kita nyongkok gitu. Istarsa ya istirsa itu minta suap, minta sogokan ya. Tidak riswah. Ada kan riswah ya, yang ar-rosi wal murtasi finar, ada kan yang nyuap dia minta suap. Ar-rosi wal mustarsi bahasa itu ya. Berarti yang minta suap. Ar-rosi wal mustarsi finar. Berarti minta mohon dari talab ya, talab fili, minta disuap, minta di apa? Minta suapan, minta sogokan gitu. Istalko minta ketemu. Istaufa, nah ini apa namanya tadi mana mujarad ya, mana wafa tetap ada taman tapi enggak bermakna menunaikan. Istaufa atau bisa istaufa itu bisa memenuhi menunaikan ya, yastaufi. Istarwa dari kata riwayat, berarti istarwa minta riwayat, minta diriwayatkan ya, minta riwayat. Istarwa itu al hadis, aku minta riwayat hadis pada sepulang gitu ya. Istamana dari kata amina, ya mana Pak? Amina aman. Istamana minta keamanan. Istamin. Apa ya? Aku sering ngomong istamin. Itu minta aman nih. Tak minta aman. Apa itu sesuaka ya? Sebagai istiman itu istimanan itu sesuaka, minta aman. Nah ini ro'asa ya rasul mimpin, ro'is kan pimpinan dia. Nah sekarang nih ada orang punya duit nyogok apa atau ngadep ke pimpinan gitu ya, minta jadi apa? Saya ngadep ke presiden atau ke kepala lembaga apa, minta jadi pimpinan. Dia kata ro'asa ya rasu apa namanya roksan, terpada bahwa ro'isun ya, apa ro'is? Ro'is apa itu? Kepala. Nah, kalau istarasa minta jadi pimpinan, minta jadi kepala. Nah, itu orang yang nama Nabi dianggap, kalau orang minta pimpinan nggak usah dianggap gitu. Karena pasti punya kepentingan gitu. Kalau diangkat ya memang layak ya silahkan. Tapi kalau minta diangkat itu udah
kesannya apa, ujung-ujungnya punya kepentingan dia. Nah, tapi ala boleh hal ini setiap sesuatu ada pengecualian ya. Ada suatu hal ini masalah kalau bukan dia yang nangani nggak akan beres gitu ya. Bisa tuh orang mengajukan diri karena memang keyakinan dia hanya dia bisa umpama gitu umpama ya. Itu ada pengecualian gitu. Kalau sebulan yang megang wah bahaya nih. Kalau bukan aneh umpama minta jadi pimpinan tujuannya buat kemaslahatan itu lain lagi dah. Tapi kalau secara umum kebanyakannya kalau orang minta diangkat jadi pimpinan itu punya kepentingan itu walaupun ada kemaslahatan umum tapi biasanya punya kepentingan pribadi. Ada apa namanya? Ada implik-impliknya itu. Istabro'a bebas, istabro minta kebebasan, mohon kebebasan. Bisa mencari kebebasan nggak bisa. Ada istibro minal baul ya, berusaha bebas daripada Kalau ini sama yang pertama film mandi. Iya sama, artinya kalau Pak Kemadi ada telah, mudoranya sedang atau akan gitu ya. Ntar yang istifal masdar itu kan, mohon ampunan kayak bahwa mustakbir orang yang minta ampun, bahwa mustakbar yang berarti Allah mustakfar ya. Allah yang dimintai ampun. Man huwal mustakbar ya Allah gitu. Terus istighfar mohon amar mohonlah kita yang dari Ghafara ya sama, mana sama. La tastaghfir, jangan minta ampun gitu. Iya, itu sama. Tinggal diikutin aja ya. Kalau ada ini sering-sering baca, lagi ada waktu kosong baca-baca, yang sering baca kita tahu perubahan ya. Tahu dari fi'il madi, mudhore, masdar guermi, masdar mim, simpail maf'ul, amr, nahi, makan, zaman ya. Zaman, makan, alat. Kalau alat adanya hanya di fi'il sulasi ya. Di fi'il sulasi nggak ada isim alat. Sering-sering kalau kita nggak apalin, sering kita baca, ntar dengan sendirinya kita nasib tinggal ngikutin. Satu kita baca, lain tinggal ngikutin aja gitu. Kayak apa ya? Kayak jiplak gitu. Kalau yang ada huruf elatnya emang kadang ada perlu kita tahu elalnya juga. Cukup ya. Soalnya ya penting ada himmah dah ya, kita belajar alat atau sorof itu siapa tahu ya suatu hal nggak ada yang mustahil gitu ya. Kita barokah kita ngaji kitab salaf ini ada pengertian kita buat tahu bahasa Arab, ngerti bahasa Arab ya. Itu pentingnya kita baca kitab Arab, tafsir, hadis, bantu ya paling tempat, nggak buta banget, nggak gelap gitu. Ada sahabat mengatakan alamul arabiyata wa alimu hannas ya. Belajar kalian bahasa Arab dan ajarin bahasa Arab itu kepada orang-orang gitu. Kita ikutin itu. Wallahu a'lam bissawab wa bizidihim ma warzuqni wa ma'al fatihah.